وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون واجعل أيامنا يوم ألقاك يا الله يا الله يا ميسر كل أمور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran anak yatim pada hari Ahad 16 Muharram 1442 Hijriah dengan tema Mari kita raih kemuliaan bulan Muharram dengan saling berbagi bersama anak-anak yatim dan duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Bajis yang kita dirikan pada beberapa bulan yang lalu di lingkungan khususnya RW 18 kita. Saya ucapkan ribuan dan banyak terima kasih kepada para ketua lingkungan, para ketua RT beserta jajarannya yang telah membantu berjalannya program-program bajis kita yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar walaupun kita pada saat itu masih belum stabil juga keadaan kita terkait dengan COVID-19 juga. Akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang sukses ya. Banyak sekali kisah anak yatim yang kemudian menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang besar. Bahkan orang yang sangat kita cintai, Nabiullah Muhammad SAW adalah lahir dalam keadaan yatim dan bisa menjadi orang yang sukses, bahkan membimbing kita semua. Yang pertama adalah bahwa sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua RW bahwa santunan ini bukan santunan yang pertama. Sejak kita dibentuk Bajis RW 18 pada bulan Januari, yang memang RW-nya juga pada bulan Desember ya Pak RW dibentuk. Jadi langsung ditunjuk saya untuk mengumpulkan perwakilan dari setiap RT untuk kita bentuk, yaitu Bajis, Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah. Hadirin sekalian, Bajis begitu sangat terpanggil ketika kemarin terjadi lockdown ya, atau diterapkannya PSBB. Pada saat itu sebelum datangnya bantuan di sini, alhamdulillah kita berinisiatif untuk melakukan santunan di awal, di bulan yang pertama, bulan yang kedua setelah didirikan. Alhamdulillah kita menghimbau kepada seluruh warga RW 18 agar terhindar dari segala macam penyakit ini. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersedekah. Tidak banyak yang kita tawarkan ya. Nah, ini program dari awalnya dari pilihan, program pilihan bersedekah dari 5.000, 10.000
25.000, 50 dan seterusnya. Alhamdulillah pada bulan pertama itu hampir 9 juta kita terkumpul dana dalam waktu hanya 1 atau 2 minggu kita kumpulkan. Dan ini sudah berlangsung hampir sekitar 5 kali kita mengadakan santunan setiap bulan, bukan hanya untuk yatim tetapi juga para duafa. Karena pada saat kondisi seperti ini semuanya sangat membutuhkan, ya. Yang punya orang tua saja masih komplit itu begitu kesulitan dengan kondisi PSBB seperti ini. Apalagi anak-anak kita, apalagi para duafa yang memang setiap hari mereka sangat membutuhkan dan serba kekurangan. Oleh karena itu Bazis begitu penting kehadirannya di wilayah kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita melakukan santunan ini sudah terkumpul dana. Ini luar biasa Pak. Biasanya kita mencapai 9 juta itu agak was-was gitu ya, apalagi kondisi seperti sekarang ini. Hari ini menit sekarang ini udah masuk lagi barusan 750.000 dari para dermawan RT 02 tambahan. Jumlah totalnya 22.830.000. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Ya, tadinya memang saya menganggarkan 21.500.000 dengan santunan untuk anak-anak yatim itu sebesar 1 juta. Kemudian untuk duafa, ya mohon maaf, hanya kebagian seperempatnya 250 dari 11 yatim dan 42 duafa dan janda-janda tua termasuk di dalamnya. Ini biasanya kita bersedekah kepada mereka itu 200.000 untuk yatim dan 150.000 untuk duafa. Memang itulah yang kita mampu. Tapi alhamdulillah luar biasa, ini saya bersyukur sekali, berterima kasih wabil khusus kepada Bapak RW yang telah mendukung program ini, mengimbau kepada para ketua RT dan wabil khusus kepada ujung tombak saya di sini, pasukan berani mati dan juga berani malu Pak. Kenapa berani malu? Karena setiap bulan ini menjemput sedekah. Saya bilang jangan mengambil, jangan meminta, menjemput ya. Kenapa? Karena kita memfasilitasi kepada warga kita untuk bersedekah. Kalau mereka bersedekah, saya sering bilang, kalau mereka bersedekah kepada yatim 10.000, malu nggak? Kayaknya 25.000 juga masih malu ngasih pada yatim. Tapi kalau digabung, dijemput oleh ketua lingkungan kita, Bapak RT dan kadernya, luar biasa nih di Gereja Garuda. Ada Bu Neti, ada Bu Indri. Ini cukup membantu. Tapi dengan 10.000, 15.000 dikumpulkan, ada 400 orang di sini, 400 kakak, lumayan terkumpul. Bahkan banyak yang di atas 50, 100 bahkan. Kemarin luar biasa Pak. Ketika baru ditelepon aja, 2 juta cukup nggak? Masya Allah, 2 juta cukup nggak, katanya begitu. Ya. Satu ketemu orang, bahkan bukan warga kita, tapi kata dia sering main di situ, Bang, kita mau ada santunan ini. Oh ya, 400 aja nih, lagi ada duit di dompet 400. Masya Allah, itu luar biasa. Alhamdulillah di RT 02 ini seperti yang dibilang Ustaz Muhammad kemarin di pengajian. Mudah-mudahan semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Ada nggak di warga kita RW 18 yang kena COVID-19? Pak RW? Nggak ada. Masya Allah ya. Yang sakit juga, ya tolong nanti kalau memang ada yang sakit, silahkan laporkan kepada pihak ketua lingkungannya. Insya Allah nanti kita ada dana yang memang tidak dihabiskan sengaja di sini, dan bahkan juga kita menawarkan kepada warga di sini wabil khusus kepada duafa, yaitu program pemberdayaan ekonomi. Jadi selain sedekah ini kita punya program pemberdayaan ekonomi. Kemarin sempat ngobrol dengan Ibu Indri, ternyata di kelurahan itu luar biasa Pak. Banyak dana-dana yang bisa kita gunakan, program-program pemberdayaan ekonomi. Nanti kita akan berkolaborasi nih ya dengan beberapa pihak dari kelurahan supaya program-program ini bisa diterapkan di sini. Ya, terutama para duafa, alhamdulillah kemarin sudah dicairkan di sini ya untuk duafanya, walaupun ala kadar gitu karena memang dananya tidak banyak. Jadi yang mau jualan silahkan ya, dengan anggaran 300.000 itu bisa ya, nanti silahkan sampaikan ke Bu Neti yang mau jualan apa di sini, jualan kecil-kecilan ya, tapi hasilnya besar-besaran. Harapannya apa? Supaya ini duafa kita
yang sekarang dia menerima, nanti dia akan memberi, ya. Memang tidak banyak. Jujur aja saya sebenarnya bukan ustaz, Pak, saya pedagang ya, tapi pengen bisa berbagi dengan para duafa dan yang lainnya. Nah ini jadi dengan saya pedagang ini banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa kita manfaatkan, ya. Mungkin itu saja rasa ungkapan terima kasih yang tak tertinggal kepada seluruh warga RW 18 yang telah berpartisipasi, dan juga di sini yang menjadi tuan rumah warga Geria Garuda. Mudah-mudahan sekali lagi acara kita ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian semuanya juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal barangkali kita juga tidak harus kemudian berbangga diri bahwa ini hasil dari bazis, Pak, ya. Jadi kita harus sadar betul bahwa semuanya ini takdir Allah. Pak RT juga ditakdirkan di sini, justru bersyukur. Pak RT ini kita bantu dari bazis, mestinya dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Barangkali dia akan ditanya kalau ada warganya yang lapar. Nah ini kita bantu. Makanya nanti jangan sampai bazis banyak buat programnya ini. Jangan begitu ya Pak RT ya. Mohon maaf ini. Supaya apa? Ikhlas menjalankannya, ya. Dan juga satu hal lagi untuk adik-adik yatim, di sini di Geria Garuda sudah menjalankan program pendidikan untuk yatim, yaitu di Bahrul Hadi Ar-Rahmani. Nanti kita akan arahkan adik-adik yatim semuanya, ya, dari RT 01, 02. Semuanya nanti diharapkan bisa mengaji nih, terutama untuk RT 02 yang tadinya ikut ngaji sekarang udah pada balik nggak ngaji lagi, Masya Allah. Awas ya, ingat ngaji nggak rugi ya, nanti di sana kasih minum ya sama ustaznya. Nanti untuk urusan administrasi, bazis insya Allah akan memikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barang salatullah salatullah salamullah ala
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 18 Bapak Jamhuri bin Haji Ahmad, dan juga para aparatur pemerintahan, Bapak Rete semuanya, Ibu Rete, dan juga para asatidah. Di sini ada Ustadz Ahmad Syuja'i, ada Ustadz Khairul Anam, dan juga para asatidah yang lainnya. Mohon izin tidak saya sebut satu persatu, dan juga para hadirin sekalian, Bapak 2, Ibu 2, dan juga anak 2 semuanya yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga kita semua selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, termasuk seluruh warga RW 18 semuanya senantiasa dalam naungan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua Allah bebaskan dari berbagai macam penyakit dohir maupun penyakit batin, dan Allah bebaskan kita dan seluruh keluarga kita warga 18 semuanya dari segala hal-hal yang tidak kita kehendaki. Allah berikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram dalam beribadah, istiqomah, taat pada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah izinkan kita mukasyafah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqdatan wa manama dunya wa ukhra bisirri hadzal majlis wa bisirri hadzal amal wa bisirri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya mohon izin saya pakai duduk di bangku, maklum faktor U ya. Usia romanya udah kagak bisa dibohongin lagi.
Jadi pengennya pakai bangku, kalau duduk kalau diri lamaan dikit rumahnya ngegebeg-gebeg. Tahu ngegebeg-gebeg? Tahu kagak ngegebeg-gebeg? Iya, rumahnya udah ngedreg-deg udah kagak sanggup. Soalnya barusan juga ini baru banget selesai pengajian di daerah Pamulang Permai. Dari pagi ada pengajian juga di wilayah Cirende. Habis itu pulang, nyampe sini, dia suruh mampir ke tempatnya Enter. Habis mampir tempat Enter, siap-siap berangkat ke Pamulang Permai, baru banget kelar. Selesai, baru nyampe rumah, suruh kemari. Makanya saya kagak kuat kalau diri ngegebeg-gebeg. Kaki saya bisa-bisa sekelan. Jadi mohon izin ya, ikhlas kagak saya duduk di atas ini. Ridho kagak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita dijaga kesehatan keselamatannya oleh Allah, amin. Maklum saya barangnya kalau ibarat barang udah rongsok, romanya udah rongsok. Maklum kalau udah habis kecelakaan, iya, karena badan pernah kecelakaan, jadi ya namanya kalau habis kecelakaan mah biasanya dibuang deh ke tempat rongsokan. Tapi alhamdulillah saya masih di arah, alhamdulillah, rongsok-rongsok yang masih ada manfaatnya lah. Ibarat TV mah belum jebol-jebol amat gitu. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini semuanya menjadi wasilah Allah ridho sama kita, amin. Ridho sama keluarga kita, amin. Ini luar biasa pergerakan Bazis RW 18 dan seluruh aparatur pemerintahan RW 18. Bagus kagak? Bagus kagak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Kita bersinergi semuanya ya Pak. Saya pernah punya usul padahal ya. Kita alhamdulillah RW-nya udah bagus ya. Santunan juga alhamdulillah bagus. Saya pernah bilang sama Ustadz Syarif, belum bilang sama Pak RW, Pak Rete, belum bilang sama semuanya. Kita sinergi, enaknya bareng-bareng punya majelis. Ya, Sadanam ya. Majelis khusus untuk RW 18. Siapa yang mau wakaf tanah? Kalau kagak mau wakaf tanah kita bayarin tanahnya. Barang 200 meter, 500 meter kagak ngapa-ngapa, kita bikin tempat khusus untuk pendidikan agama Islam. Dari mulai bocah-bocah, RW 18 kan bocahnya banyak apa kagak? Kan banyak tuh. Kita bikin madrasah Ustadz ya. Ustadz Sujai romanya pengalamannya udah banyak. Ngaji bareng, nanti kita duduk bareng. Saya mah pengen di RW 18 ada lembaga pendidikan khusus diniyah, khusus kajian keagamaan. Jadi kita ngaji kagak usah jauh-jauh mesantrenin. Saya insya Allah siap berkecimpung, saya siap bawa pasukan buat ngajar, banyak lah di sini asatid. Jadi ngaji yang dari mulai yang pentil-pentil, gedean dikit, sampai remaja, sampai dewasa, bapak-bapak, kita bisa pakai itu tempat buat pendidikan. Masa iya ngebebasin tanah 200 meter doang berat ya? Berat apa kagak? Mau kagak? Mau ya? Insya Allah diniatin Pak RW, mudah-mudahan buat kemaslahatan bareng-bareng. Jadi bocah-bocah kita kalau di musola doangan mengaji, beres maghrib doangan, isya udah pada cirlik ngacir balik ya. Udah cirlik mau ngacir balik, nyampe rumah ngapain coba? Ngapain doh? HP. Kalau kagak HP nonton TV, kagak nonton TV main game gitu saban hari. Jadi bocah itu udah kurang lagi paham masalah agama, paham masalah puasa, paham masalah wudhu, udah pada mulai kurang. Jangan bocah yang tuanya yang bangkotan sama baik. Makanya nanti kita bikin wadah lembaga pendidikan kagak khusus untuk, dulu mah kita ada namanya diniyah ya. Sekolah diniyah khusus kajian-kajian agama, kita ngaji kitab, ngaji fikih, ngaji akidah, ngaji ini segala macam. Mudah-mudahan kapan be waktunya Allah izinin, amin. Itu tanah belakang lega rumahnya nih. Punya siapa ini? Iya, Pak RW nanti yang nyantronin yang punya tanah tuh ya. Mudah-mudahan kita kerepok be, masa iya 5 RT kagak bisa. Di sana di Cirende sekarang kita lagi pembebasan lahan masjid 150 meter doangan, cuman be harganya 600 juta. Sepermeternya 4 juta.
Di pesantren kita lagi ikut ngebebasin lahan lagi, kurang lebih 1 meter 5 juta kali 500 meter, kurang lebih 2,5 M. Ya udah tinggal dibeli. Hitung-hitung be itu 2,5 M. Ya mudah-mudahan di sini juga kita bisa, insya Allah. Ya saya donatur insya Allah banyak lah. Pejabat insya Allah ada 1, 2, 3, 4, 5 orang mah insya Allah. Mudah-mudahan ya. Tinggal kita mulain be dulu. Tanah mana yang mau kita garap? Betul Pak RT? Pak RT ya. Kita kudu punya visi kayak Rasul kan pertama kali Rasul ke Madinah yang dibangun itu bukan masalah ibadah individual, bukan sahabat itu suruh sholat berjamaah, suruh sholat fardu, suruh sholat malam, kagak. Yang dibangun sama Rasul pertama kali dibangun ibadah sosial. Makanya ibadah sosial itu lebih penting, lebih hebat keutamaannya ketimbang ibadah individual. Bapak bagian sholatnya rajin, sholat fardu berjamaah baik ke musola apa ke masjid. Sholat tahajudnya, jangan dihitung dah. Dia emang ada yang kehitung. Sholat be kagak. Wayahnya bangun jam 3 mah bangun, cuman ngebenerin kredong doang, habis itu bungkel lagi kan gitu. Apa yang dihitung? Pokoknya kita sedekah mah nggak usah dihitung. Cuman ketika kita di masyarakat adem ayem be, kita lewat selonong be, ngeliatin bocah lagi main game lagi nih aja kita mah kagak peduli be, kagak peduli acan. Orang-orang kayak gini kadang rugi. Lebih hebat orangnya kayak di Bazis nih kan, kayak di RW. Geliat RW, aktifkan seluruh komponennya, bangun kegiatan sosial. Mantap banget, itu luar biasa. Kita biar kata sholatnya banyak rokaatnya, ribuan rokaat. Puasanya juga bukan cuman harian, mingguan, bulanan, tahunan kita berpuasa. Sodako itu bukan cuma 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, miliaran kita sedekah. Kata Nabi masih bisa rugi. Betul kagak? Betul kagak? Pak? Iya baik. Nabi itu pernah nanya sama para sahabat, atadruna mal muflis? Sahabatku, tahu nggak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Dijawab sama sahabatnya, al-muflisu man la syai'alahu wa la dirhamalahu wa la mata'alahu. Au kama qala. Orang bangkrut itu ya Rasul, orang dulunya kaya tapi sekarang kere, bokeh. Dulunya dia hebat, jabatannya tinggi, jadi menteri. Sekarang orang ada pejabat-jabatnya acan. Jangan menteri RT RW kagak. Di musola kagak dianggap. Itu bangkrut. Kata siapa? Kata para sahabat. Tapi dilanjutin sama Rasul, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa qiyamin wa zakatin wasiyamin. Siapa itu kata Rasul? Orang yang bangkrut itu nanti saat hari kiamat, umatku saat kiamat nanti dia datang menghadap Allah bawa amalan sholat, bawa amalan zakat, bawa amalan puasa, bawa amalan haji, bawa amalan sedekah. Tapi apa kata Nabi? Ya'ti syatamahada, dia melukai perasaan orang lain. Sosialnya kurang. Sholatnya getol, tapi giliran kita bermasyarakat kurang peran, kurang open. Ada orang lapar, bodo amat. Ya. Dia mah kaya bedewek. Makanya kata Allah diancam di surat At-Taubah itu, orang kaya gini nanti ya, orang dikasih duit tapi dikempit-kempit baik duitnya, bagi kagak kempit bedewek gitu ya. Orang-orang kayak gini kata Nabi, yauma yuhma alaihi fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum. Nanti jidatnya disetrika. Ngapa jidatnya disetrika? Mikirin dewek doang kan. Ada anak yatim, bodo amat. Orang lapar, bodo amat. Orang di PHK, bodo amat. Penting mah saya kenyang. Makanya disetrika tuh jidatnya. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum. Apalagi yang disetrika? Lambungnya disetrika. Gara-gara yang dipikirin perutnya dewek doangan. Orang lain malah bodo amat. Waduhuruhum, punggungnya juga disetrika. Gara-gara apa?
Iya, dia mah cuman ada orang di belakang pada ini kagak diopenin. Ngelihatnya ke depan keluarga, saya yang penting pada madang. Hati-hati. Makanya kesolehan sosial itu luar biasa. Orang individualnya kesolehan individual bagus, tapi sosial kurang bagus. Kata Nabi, ya'ti syatamahada wa syafakadamihada wa qadafahada, ya. Menghina orang lain, mencaci maki orang lain, menyakiti orang lain. Bahwa safakadamihada, melukai juga melukai raga orang lain. Orang-orang kayak gini itu nanti dipertanggungjawabkan, kebaikan-kebaikan individualnya diambilin. Buat apa? Bayar utang sama yang disakitin. Makanya kita jangan sampai ada anak yatim, bisa jadi belum madang, kita kasih madang. Bisa jadi belum bayar sekolah, kita ikut bayarin sekolah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah. Amin. Makanya sampai Allah pedes tuh, tegas banget Allah di surat tadi itu Al-Ma'un, luar biasa. Allah sampai bilang, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kamu siapa orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama gitu loh. Mendustakan itu gimana? Dia dikasih ayat tapi dia ingkar sama ayatnya. Dia dikasih nasihat tapi ingkar sama nasihatnya. Dia dikasih tuntunan syariat tapi ingkar sama syariatnya. Siapa itu mereka? Fadzalikal ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi orang kalau sampai sama anak yatim kurang open, apalagi sampai ngelepakin anak yatim, you know? Hati-hati. Itu tergolong orang yang mendustakan agama. Kesolehan sosial. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kagak peduli sama laparnya orang miskin. Kesolehan sosial. Tapi ketika kesolehan individual, Allah cuma bilang, fawailul lil musallin. Celaka doang bilangnya, bukan orang yang mendustakan agama. Celaka doang. Tapi ketika kesolehan sosial, Allah bilangnya apa? Yukadzibu biddin, mendustakan agama. Lebih parah mana? Mendustakan agama apa cuma celaka doang? Orang kalau celaka doang masih bisa selamat apa kagak? Masih bisa selamat. Tapi kalau orang sudah mendustakan, masih bisa selamat apa kagak? Susah selamat. Makanya buat kita sekalian, kesolehan sosial terus dibangun dengan siapapun. Nggak peduli dengan orang yang tukang mabok, biasa deh kumpul sama orang tukang mabok. Yang penting jangan mabok, begitu. Kumpul sama tukang rokok, dia biasa sih. Saya juga biasa kumpul sama tukang rokok, ada emang saya ngerokok. Kalau lagi ngerokok, biasa nggak usah alergi sama orang-orang jahat. Kumpul sama pencuri, sama maling, saya alhamdulillah biasa kumpul sama maling, sama pencuri, biasa. Tapi saat pencuri kita datengin, kita kumpul sama mereka, berani nggak nyuri? Nggak bakal. Saya tuh kalau lagi di Cirende kumpul sama preman-preman, sebelum saya datang saya tahu di situ tuh ada botol-botol minuman. Kita datang, berani nggak botol minumannya nongkrong di depan? Nggak berani, ditaruh di belakang. Setidaknya saat kita datang di tengah-tengah mereka meminimalisir. Makanya nggak usah alergi sama orang jahat, biasa deh tuh. Bisa jadi kita lebih jahat, betul. Bisa jadi kita lebih hina dibandingkan orang lain. Makanya biasa aja. Fala tuzakku anfusakum walakinallaha yuzakki may yasha. Gak usah ngerasa sok suci, gak usah ngerasa sok bersih, gak usah ngerasa, biasa aja. Alhamdulillah teman-teman saya dari mulai preman, pemabuk, alhamdulillah banyak. Tapi dari tadinya preman, dari tadinya pemabuk, alhamdulillah banyak yang kemudian hijrah. Alhamdulillah, pelan-pelan makanya buat kita. Jadi kesolehan sosial terus kita bangun. Teman-teman saya di TNI, di polisi, alhamdulillah banyak. Yang bangor-bangor juga banyak, alhamdulillah. Tapi ya gitu, pelan-pelan. Kita kesolehan sosial itu perlu dibangun. Kesolehan sosial itu lebih penting ketimbang kesolehan individual. Kalau ulama-ulama tuh Pak Punten, ulama-ulama itu saking pengen ngebina kesolehan sosial, akhirnya apa?
banyak ulama yang nggak pada sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ya, kenapa nggak sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah? Karena dia ngajak orang-orang yang nggak biasa sholat diajak sholat. Kalau si ulamanya nyontohin sholat sunnah qobliyah ba'diyah, berat kagak tuh? Yang kagak biasa sholat? Berat banget. Makanya sampai dia ninggalin kesolehan sosialnya untuk ninggalin kesolehan individual untuk kesolehan sosial. Makanya buat kita sekalian, jangan ngerasa sok suci, sok bersih, sok pinter, nggak usah. Karena wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim banyak yang lebih alim. Di atas orang kaya banyak yang lebih kaya. Di atas orang-orang yang soleh banyak yang lebih soleh. Maka kita mah biasa hidupnya. Makanya buat kita kesolehan sosial. Makanya mudah-mudahan Allah izinin kita bisa, ya Bapak Ibu sekalian, jangan kita mikirin dewek baik, sholat kita dewek-dewek gitu ya. Istri kita kagak diajak, dosa kata Allah. Kita sholat baik ke musola, anak kita nonton TV, bini kita nonton TV, neraka juga ujung-ujungnya. Diseret sama anaknya. Pak RW getol ke masjid, warganya kagak pada ke masjid. Mending kalau cuman kagak ke masjid doangan, kagak sholat ya. Bisa jadi nanti RW diseret juga tuh. RT juga. Apalagi bagian ustadz kan. Makanya saya bukan ustadz. Akang deh saya ya. Berat saya dipanggil ustadz mah kadang ya. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita bangun. Kesolehan individual perlu, tapi kesolehan sosial lebih perlu. Ya, makanya Nabi itu nggak egois. Nabi sholat sunnahnya nggak banyak-banyak. Sholat sunnahnya berapa rakaat? 13 rakaat paling banyak itu. Nabi itu paling banyak. Kenapa? Nabi mikirin umatnya. Besok kan umatnya, nanti sahabatnya ada yang nggak makan, Nabi samperin. Ada orang buta yang nggak ada yang ngempanin, Nabi yang ngempanin. Luar biasa ya pimpinan kita. Pak RW tuh urusannya tuh. Ya, Pak RT juga tuh. Ada yang belum makan. Makanya RW sama RT mah jarang kaya. Ya. Yang kaya mah menteri B doang. Iya. Presiden juga kudunya mah kagak kaya. Ya mudah-mudahan kita insya Allah dengan bersatu, kita insya Allah kita teguh. Amin. Kalau bercerai kita semua kawin lagi lah. Jangan kalau cerai mah kawin lagi. Ya bersatu kita teguh. Pokoknya terus jalin ukhuwah kita semuanya. Kita sama kayak saudara. Saya alhamdulillah baru setahun di sini. Saya baru setahun. Agustus ketemu Agustus, tapi luar biasa perkembangannya alhamdulillah. Saya perhatiin pelan-pelan, pesat banget. Mudah-mudahan semua RW kita RW 18 di bawah asuhan para asatid semuanya. Mudah-mudahan kita pokoknya mah asatid gandeng terus semuanya ya. Kemana baik kita turutin. Nanti mudah-mudahan kajian rutin sebulan sekali kita ke RT ya. Enak tuh kayaknya. Jadi ya mudah-mudahan hari ini santunan di sini, nanti santunan di mana. Amin. Mudah-mudahan Allah izinkan kita. Titip itu aja. Kagak banyak yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Sekedar mengingatkan pribadi dan juga jamaah sekalian pada umumnya. Kita mari jaga kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu lebih penting dibandingkan kesolehan individual. Individual penting, tapi sosial lebih penting. Haji itu penting nggak? Penting. Haji itu penting, tapi peduli sama orang sekitar ya sebelum lebih penting. Kalau hajinya udah sekali be, kedua kali itu jadi sunnah. Makanya mendingan kita peduli lingkungan sekitar. PR-nya itu aja Pak RW, para asatid. Mudah-mudahan kita bisa punya lembaga pendidikan khusus keagamaan, bukan yang lain. Matematik mah udah banyak yang megang. Bahasa Inggris sudah banyak lesnya. Cuman untuk kajian Quran, untuk kajian tafsir, kajian fikih, kajian yang lain,
kayaknya kita perlu. Yang tua-tua juga bisa jadi. Saya kadang-kadang merhatiin kalau lagi sholat itu punten ini Pak, kalau lagi wudhu saya perhatiin masih aja tuh habis basuh kedua tangan sampai siku, yang dibasuhnya jidat. Kecepak, jidatnya ditepak-tepakin. Sah nggak tuh wudhunya? Hah? Boleh nggak wudhunya kayak gitu? Boleh nggak? Boleh, tapi nggak sah, ya. Jadi bukan bagian ini yang ditepak-tepakin tepakin itu wamsahu biruusikum, bagian kepala, ya. Jadi makanya kita kalau perhatikan anak-anak kita wudhu cuman gini-gini doang tuh kakinya, kagak sampai mata kaki. Itu hati-hati, tanggung jawab bapak emaknya itu nanti, ya. Tanggung jawab bersama. Mudah-mudahan kita bersinergi. Ustadz Sujai mohon ilmunya nanti, ya. Barangkali di sini ada tanah yang bisa kita bebasin khusus untuk lembaga pendidikan keagamaan. Kita niat bareng-bareng, mudah-mudahan Allah izinkan, ya, kita bersinergi. Satu RW ini semuanya, hayalan saya, semua anak-anak RW 18 ngajinya nanti sentranya di situ. Masing-masing musola silahkan bikin pengajian, tapi kita sediakan tempat untuk khusus kajian keagamaan. Biar bareng-bareng kita bisa ngaji dengan benar, sholat dengan benar, ibadah dengan benar, berakidah dengan benar. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung acara, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat hajat kita dikabulkan Allah, dan semoga diri kita, keluarga, istri, anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayah agar di akhir kehidupan kita menjadi lebih baik lagi daripada hari-hari kita sebelumnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Farakal hamdu ya maulana ya ma'budi ya dal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi'u wa huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal ghala wal fitan wal ta'un wal fahsya'i wal munkar wal bagh min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana babal ilmi wa baba rahmah wa baba ni'mah wa baba maghfirah wa baba sihah wa baba jannah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al khaira umurana akhirah wa khaira a'malana khawatimah waj'al ayyamana yawma alqaka ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang acara inti, yaitu kita pemberian santunan yatim dan duafa kepada anak-anak yatim di lingkungan warga RW 018. Kami harapkan maju ke atas, ke panggung, ke musola. Silakan maju ke depan. Tolong dibantu sama pengurus, sama ininya, orang tuanya mungkin kalau yang masih kecil bisa dihadirkan. Ade Rangga, Ade Aurora,
wakil RT-nya, pengurus RT-nya. Ibu RT, Ibu Tio, ini bisa bantu memberikan ibunya. Ini sekedar beritahuan buat adik-adik ya. Ini untuk santunan ini memang tadi telah disampaikan sebesar 1 juta rupiah untuk anak yatim kita ini. Tapi ini tidak diberikan secara penuh. Jadi yang diterima hari ini adalah 500.000 ya. Kecuali yang belum sekolah ini dikasih full. Kemana sisanya? Bukan diambil sama Bazis ya. Tapi nanti akan dilihat kebutuhan-kebutuhan sekolahnya ya. Kalau memang nanti di sekolah ternyata sudah full terbayar semuanya, kebutuhan sudah cukup, nanti uangnya akan tetap dikembalikan ya. Ya, demikian. Oke, baik, udah dipersiapkan. Saya mohon kepada Pak RW untuk memberikan santunan.